Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara dengan armada jet tempur canggih, kapal perang raksasa, dan deretan rudal balistik, tapi tiba-tiba goyah hanya karena harga beras naik Rp1.000? Di dunia modern, kita sering terpukau oleh kekuatan militer atau kemajuan teknologi digital, namun kita sering lupa bahwa ada satu senjata paling sensitif yang tidak meledak di medan perang. Senjata ini justru ditanak di rice cooker setiap pagi di jutaan rumah tangga. Selamat datang di Analisis Geopolitik Piring Nasi, sebuah perspektif yang mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat menentukan nasib bangsa. Sebelum kita menyelam lebih dalam, saya ingin memberikan catatan kecil bahwa apa yang saya sampaikan hari ini adalah murni analisis pribadi saya dari kacamata ekonomi dan hubungan internasional. Saya tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun, negara tetangga, atau kelompok tertentu, melainkan mencoba membaca realitas dari balik angka dan kebijakan yang sedang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, narasi tentang Indonesia biasanya berkisar pada nikel, hilirisasi industri, atau posisi strategis kita di jalur maritim dunia. Tapi kalau kita membacanya secara lebih jernih, ada satu kartu yang jauh lebih dekat dengan stabilitas nasional kita, yaitu beras. Bukan karena beras terdengar gagah di forum internasional, tetapi karena beras menyentuh fondasi paling dasar dari sebuah negara, perut rakyatnya. Kalau harga minyak dunia naik, orang mungkin akan mengeluh di media sosial atau mengurangi perjalanan akhir pekan mereka. Tapi kalau beras mulai langka atau harganya melompat tak terkendali, suasananya akan jauh lebih serius karena menyangkut daya tahan hidup harian. Disinilah letak paradoksnya. Negara yang dulu dianggap rapuh karena harus terus-menerus mengimpor untuk mengamankan stok, perlahan mulai menunjukkan perubahan arah yang menarik. Mari kita lihat faktanya sejenak agar kita tidak terjebak dalam euforia semu. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dipandang sebagai pasar besar bagi para eksportir beras dunia. Kita adalah pembeli yang dicari-cari oleh Thailand, Vietnam, atau India karena jumlah penduduk kita yang masif. Namun belakangan ini, ada sinyal-sinyal kuat dari Jakarta bahwa arah angin mulai berubah secara signifikan. Pemerintah Indonesia secara mengejutkan menyatakan komitmen untuk tidak melakukan impor beras pada tahun 2025 mendatang. Angka produksi nasional diproyeksikan mencapai sekitar 34,71 juta ton, yang berarti ada kenaikan sekitar 4 juta ton atau lebih dari 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bukan angka kecil dalam statistik pertanian, melainkan sebuah pernyataan posisi tawar yang baru. Perubahan ini terasa sangat kontras kalau kita menengok ke belakang sebentar saja. Data dari Reuters mencatat bahwa pada tahun 2024 Indonesia sempat mengimpor lebih dari 3,7 juta ton beras untuk menjaga stabilitas domestik. Sekarang bayangkan sebuah negara yang baru saja mengimpor jutaan ton tiba-tiba bicara soal potensi ekspor ke negara tetangga seperti Malaysia sebesar 200.000 ton. Pertanyaan besarnya tentu saja adalah apakah Indonesia benar-benar sedang memegang senjata pangan? Ataukah ini hanya sekedar optimisme sesaat yang terdengar manis di atas podium konferensi pers, tapi sebenarnya masih sangat rapuh kalau diuji oleh realitas cuaca dan distribusi? Untuk menjawabnya, kita harus memahami mengapa beras di kawasan kita bukan sekedar barang dagangan biasa. Di Asia Tenggara, beras tidak pernah bisa diperlakukan sama seperti ponsel pintar atau pakaian merek luar negeri. Kalau stok ponsel di pasar menipis, orang bisa saja menunda pembelian sampai tahun depan. Tapi kalau urusan nasi, tidak ada kata tunggu dulu bagi jutaan rumah tangga yang harus makan 3 kali sehari. Dalam kacamata ekonomi, beras adalah kebutuhan pokok dengan elastisitas permintaan yang sangat rendah. Artinya, semahal apapun harganya, orang tetap akan berusaha membelinya. Disinilah letak bahayanya bagi stabilitas sebuah negara. Gangguan kecil saja pada pasokan bisa memicu kepanikan massal dan inflasi yang merambat kemana-mana. Ketika harga beras naik, yang pertama kali tercekik bukan para investor saham di Sudirman, melainkan keluarga kecil di pelosok, buruh harian, dan pemilik warung makan sederhana. Itulah sebabnya pemerintahan manapun di Indonesia akan sangat sensitif bahkan mungkin sedikit paranoid jika bicara soal stok cadangan beras nasional. Saya sering menggunakan analogi bahwa beras bagi Indonesia itu mirip seperti token listrik di rumah kita. Selama listrik menyala dan kulkas tetap dingin, kita tidak pernah memuji perusahaan listriknya. Tapi begitu token habis dan rumah gelap gulita, kita baru sadar betapa pentingnya benda itu dan betapa marahnya kita karena merasa hak dasar kita terganggu.
Pada tahun 2024, kita melihat contoh nyata bagaimana antrean panjang beras subsidi terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Bekasi, saat harga melonjak akibat dampak El Nino. Kejadian seperti ini adalah pengingat keras bahwa kekuatan strategis sebuah negara hanya sah diakui dunia kalau urusan dapur di dalam negerinya sendiri sudah benar-benar aman. Kalau kita ingin memakai beras sebagai alat diplomasi atau alat tawar di panggung internasional, kita harus memastikan ibu-ibu di pasar tidak lagi mengeluh soal harga yang tak masuk akal. Prinsip dasarnya sederhana, Anda tidak bisa menawarkan bantuan makanan ke rumah tetangga jika anak-anak di rumah Anda sendiri masih merasa kekurangan. Namun, kalau kita melihatnya secara realistis, Indonesia memang sedang berusaha membangun bantalan atau cadangan yang lebih tebal. Memiliki cadangan pangan yang kuat itu mirip seperti memiliki tabungan darurat di rekening bank. Kita mungkin tidak bermaksud pamer, tapi cara kita bicara dan mengambil keputusan akan terasa jauh lebih tenang dan percaya diri. Selama ini posisi Indonesia seringkali bersifat defensif. Kita hanya sibuk mengamankan stok agar tidak terjadi gejolak sosial. Namun dengan target pengadaan domestik yang dinaikkan oleh Bulog menjadi sekitar 3 juta ton pada 2025, Indonesia sedang mengirimkan sinyal kepada pasar beras regional. Sinyal ini dibaca dengan sangat teliti oleh negara-negara eksportir tradisional seperti Thailand dan Vietnam. Ketika pembeli besar seperti Indonesia memutuskan untuk tidak lagi mengantre di pasar internasional, maka peta permintaan dunia akan bergeser. Di sisi lain, negara importir seperti Malaysia mulai melihat Indonesia bukan lagi sebagai kompetitor pencari stok, melainkan sebagai potensi sumber pasokan baru. Mari kita bahas sedikit soal Malaysia karena ini adalah bagian yang sangat menarik dari peta kekuatan pangan kita. Malaysia adalah negara yang maju, infrastrukturnya hebat, dan pendapatan per kapitanya pun di atas kita. Tapi dalam urusan perut mereka memiliki ketergantungan impor beras yang sifatnya struktural. Laporan dari berbagai lembaga internasional termasuk USDA menunjukkan bahwa sistem pangan Malaysia sangat bergantung pada pasokan luar negeri yang dikelola secara terpusat. Mereka membutuhkan stabilitas pasokan untuk menjaga ketenangan domestik mereka sendiri. Dan ketika Malaysia mulai melirik Indonesia untuk mengimpor sekitar 200.000 ton beras, ini adalah sebuah kemenangan diplomatik yang halus. Mungkin bagi sebagian orang, angka 200.000 ton itu kecil, tidak sampai menggetarkan dunia. Tapi dalam dunia diplomasi, yang paling penting bukanlah volumenya, melainkan pesannya. Pesan bahwa Malaysia kini membutuhkan Indonesia untuk menjaga keamanan pangannya adalah sebuah pergeseran posisi tawar yang signifikan. Selama ini hubungan kita dengan Malaysia mungkin lebih banyak diwarnai soal isu tenaga kerja, perbatasan, atau persaingan industri sawit. Sekarang ada kartu baru di atas meja perundingan, kartu pangan. Dan kartu ini tidak perlu dipakai untuk mengancam. Cukup dengan keberadaannya saja, posisi Indonesia sudah naik satu tingkat lebih tinggi. Analoginya begini, di sebuah lingkungan perumahan, orang yang paling dihormati bukan hanya yang rumahnya paling besar atau mobilnya paling mahal. Tapi orang yang punya stok air bersih saat musim kemarau atau punya beras saat toko-toko tutup. Tanpa perlu banyak bicara, semua orang akan tahu kemana harus mencari solusi saat situasi sedang sulit. Inilah yang saya sebut sebagai kekuatan leverage yang halus. Indonesia tidak perlu berteriak lantang di forum internasional bahwa kita adalah penguasa pangan. Cukup dengan menjadi pemasok yang kredibel dan stabil bagi tetangga kita, maka rasa hormat dan pengaruh politik itu akan datang dengan sendirinya tanpa perlu letusan senjata satupun. Namun, kita harus tetap menginjak bumi. Membangun kekuatan pangan bukan hanya soal seberapa luas sawah yang kita miliki atau seberapa banyak traktor yang dibagikan. Ini adalah soal manajemen yang sangat rumit antara produksi, distribusi, dan waktu yang tepat. Disinilah peran lembaga seperti Bulog menjadi sangat krusial, jauh melampaui sekadar mengelola gudang. Bulog sebenarnya adalah instrumen penyeimbang antara dua kutub yang sering bertabrakan, petani yang ingin harga gabah tinggi dan konsumen di kota yang ingin harga beras murah. Menyeimbangkan keduanya adalah seni politik yang sangat tingkat tinggi. Kalau pemerintah terlalu agresif membeli beras dari petani untuk menumpuk stok, harga di pasar bisa meroket dan rakyat di kota akan menjerit. Tapi kalau pemerintah diam saja saat panen raya, harga gabah akan hancur dan petani kita akan semakin terjepit. Mengatur stok beras nasional itu ibarat mengatur api di kompor. Kalau terlalu kecil, nasi tidak matang. Kalau terlalu besar, malah gosong. Target Bulog untuk meningkatkan pengadaan domestik secara masif adalah langkah berani yang menunjukkan bahwa negara ingin benar-benar memegang kendali atas stoknya sendiri. Kekuatan pangan itu tidak datang dari klaim-klaim di atas kertas, tapi dari kemampuan negara untuk benar-benar mengamankan fisik barangnya di dalam gudang-gudang strategis di seluruh penjuru negeri.
Tetapi kita juga harus sadar bahwa menyimpan beras itu tidak murah dan tidak mudah. Ada biaya perawatan, risiko kerusakan kualitas, hingga biaya bunga bank yang harus ditanggung negara. Jadi, ambisi menjadi senjata pangan ini sebenarnya adalah sebuah investasi mahal yang hasilnya baru akan terasa saat krisis global benar-benar menghantam. Kalau kita melihat ke depan, tantangan bagi Indonesia sebenarnya bukan berasal dari persaingan dengan negara lain, melainkan dari faktor-faktor yang seringkali di luar kendali manusia. Perubahan iklim misalnya adalah musuh nyata bagi ambisi swasembada pangan kita. Satu musim El Nino yang panjang bisa menghapus semua proyeksi indah yang sudah disusun rapi di meja kantor kementerian. Selain itu, produktivitas lahan kita juga masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Memiliki lahan luas tidaklah cukup jika hasil per hektarnya masih kalah jauh dari teknologi yang diterapkan di negara-negara maju. Kita harus mulai bergeser dari sekadar ekstensifikasi atau menambah lahan menuju intensifikasi yang lebih cerdas menggunakan teknologi dan riset benih yang unggul. Belakangan ini, ada juga kekhawatiran dari sisi lingkungan yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Beberapa laporan mencatat bahwa dorongan untuk mencapai kemandirian pangan terkadang mengorbankan kawasan hutan kita. Ini adalah dilema yang berat. Apakah kita mengejar perut kenyang hari ini dengan mengorbankan paru-paru dunia untuk masa depan? Menurut saya, kekuatan pangan yang berkelanjutan tidak boleh dibangun di atas kerusakan alam. Kalau kita membuka sawah di lahan yang tidak cocok atau merusak ekosistem gambut, hasilnya mungkin hanya akan bertahan beberapa tahun saja sebelum masalah lingkungan yang lebih besar datang menagih. Kita butuh cara-cara yang lebih bijak untuk meningkatkan produksi tanpa harus menghancurkan fondasi alam kita sendiri. Kalau kita bisa melewati semua tantangan domestik ini dengan rapi, maka bayangkan posisi Indonesia di tingkat regional. Di era sekarang, di mana fragmentasi geopolitik sedang terjadi dan banyak negara mulai menutup diri, kepercayaan terhadap perdagangan bebas mulai berkurang. Orang-orang kembali bertanya, apakah barangnya benar-benar ada saat saya lapar? Indonesia punya peluang besar untuk menjadi pusat stabilitas pangan di ASEAN. Bukan untuk mendominasi dengan kasar, tapi untuk menjadi penyangga bagi negara-negara tetangga yang kapasitas produksinya memang terbatas. Saat dunia sedang panik soal pasokan, negara yang tetap tenang karena stoknya cukup adalah negara yang akan didengar pendapatnya di meja perundingan global. Tentu saja kekuatan regional yang sehat tidak bisa dibangun hanya dengan modal punya stok banyak lalu bersikap sombong. Di panggung diplomasi, pengaruh itu dibangun lewat kepercayaan dan konsistensi, bukan sekadar lewat volume transaksi sesaat. Kalau Indonesia tiba-tiba mengekspor beras saat sedang surplus, tapi kemudian langsung menutup keran rapat-rapat tanpa komunikasi saat panen sedikit turun, para pembeli di luar sana justru akan ragu untuk bergantung pada kita. Sebaliknya, kalau kita bisa menciptakan mekanisme yang jelas, misalnya lewat kontrak pasokan jangka panjang yang kredibel atau kerjasama cadangan pangan ASEAN, reputasi Indonesia akan naik kelas. Kita bukan lagi dipandang sebagai negara yang cuma bisa minta tolong saat krisis, tapi sebagai negara yang memberi solusi saat kawasan sedang tidak stabil. Dalam dunia diplomasi, negara yang bisa membantu tetangganya tetap tenang saat badai datang biasanya akan mendapatkan kursi yang lebih nyaman di meja perundingan. Kalau kita melihatnya secara realistis, pangan sebenarnya bisa menjadi alat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai negosiasi lainnya dengan Malaysia, mulai dari urusan investasi hingga perlindungan tenaga kerja. Bukan untuk menekan dengan cara yang kasar, melainkan untuk menciptakan rasa saling ketergantungan yang sehat. Ketika Malaysia tahu bahwa pasokan piring nasi mereka bisa diandalkan dari tetangga terdekatnya, hubungan bilateral pun akan cenderung lebih stabil dan penuh rasa hormat. Kembali ke urusan teknis, senjata pangan ini sebenarnya bekerja lewat 4 elemen utama: stok, distribusi, harga, dan waktu. Banyak orang keliru menganggap bahwa kalau hasil panen melimpah, otomatis negara kita jadi kuat. Padahal dalam dunia pangan, jumlah panen hanyalah langkah awal dari sebuah proses yang sangat panjang dan penuh risiko politik. Disinilah peran Bulog menjadi sangat krusial sebagai instrumen stabilisasi yang memegang kendali atas rem dan gas ekonomi rakyat. Bayangkan Bulog itu seperti manajer risiko raksasa yang harus memastikan petani tidak bangkrut saat panen raya, tapi di saat yang sama menjaga agar harga di pasar tidak meledak saat musim paceklik. Reuters mencatat bahwa Bulog menaikkan target pengadaan domestik 2025 menjadi 3 juta ton, sebuah angka yang menunjukkan bahwa kita sedang serius mengamankan stok fisik, bukan sekadar angka di atas kertas. Namun mengelola stok sebesar itu tentu punya sisi gelap dari sisi anggaran negara. Menyimpan jutaan ton beras itu tidak gratis karena ada biaya gudang, biaya perawatan kualitas agar tidak berkutu, risiko penyusutan, hingga bunga bank yang terus berjalan.
Kalau mekanisme ini kacau, stok yang besar tadi malah bisa menjadi beban fiskal yang sangat berat dan akhirnya merugikan ekonomi kita sendiri. Inilah yang saya sebut sebagai seni politik beras. Pemerintah harus berdiri tegak di antara dua kelompok yang kepentingannya seringkali bertolak belakang. Di satu sisi ada petani yang butuh perlindungan harga agar mereka tetap semangat menanam. Di sisi lain ada jutaan konsumen urban yang sensitif terhadap kenaikan harga 1.000 perak pun. Jika pemerintah terlalu membela konsumen dengan menekan harga, petani akan merana. Jika terlalu membela petani, inflasi di kota akan meledak. Untuk itu, kalau kita mau benar-benar memegang senjata beras ini secara efektif, manajemen internal kita harus lebih rapi dari sebelumnya. Kita tidak bisa bicara soal memengaruhi kawasan kalau sistem distribusi domestik kita masih sering tersendat oleh urusan logistik atau permainan spekulan di pasar gelap. Kekuatan sebuah senjata sangat bergantung pada siapa yang memegang kendalinya, dan dalam hal ini koordinasi antar lembaga adalah kunci utamanya. Namun, saya ingin mengajak Anda melihat sisi yang lebih serius agar kita tidak terjebak dalam narasi yang terlalu heroik. Kemandirian pangan bukan sebuah proyek yang selesai hanya dengan diumumkan lewat pidato kenegaraan. Ada tantangan nyata yang sifatnya sistemik dan bahkan ekologis yang harus kita hadapi dengan jujur. Karena kalau salah langkah, ambisi ini bisa berubah menjadi bumerang. Indonesia adalah negara tropis dengan risiko iklim yang sangat tinggi, di mana fenomena seperti El Nino bisa menghancurkan jadwal tanam dan panen dalam sekejap. Hujan yang datang terlambat atau banjir yang datang tiba-tiba adalah musuh yang tidak bisa kita lawan hanya dengan kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, kekuatan pangan kita sebenarnya sangat bergantung pada seberapa tangguh infrastruktur pertanian kita dalam menghadapi anomali cuaca ini. Selain itu, ada harga lingkungan yang terkadang harus dibayar mahal demi mengejar angka produksi yang tinggi. Laporan dari Auriga Nusantara menyebutkan bahwa kehilangan hutan kita meningkat drastis pada tahun 2025, yang salah satu pemicunya berkaitan dengan konversi lahan untuk produksi pangan dan energi. Disinilah letak ironi yang harus kita baca secara jernih, jangan sampai kita mengejar swasembada dengan cara merusak ekosistem yang seharusnya menjaga ketersediaan air kita. Kalau kita mengejar produksi beras dengan cara merusak lahan gambut atau menggunduli hutan lindung, hasilnya mungkin terlihat bagus di laporan statistik tahun ini. Tapi dalam jangka panjang, rusaknya alam justru akan menurunkan produktivitas lahan kita sendiri dan memicu bencana ekologis yang jauh lebih mahal harganya. Ini seperti logika menjual atap rumah untuk membeli motor baru. Kita terlihat maju sebentar di jalanan, tapi rumah kita akan kebanjiran saat hujan datang. Masalah produktivitas juga masih menjadi ganjalan besar bagi kita kalau dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang atau Korea Selatan. Meskipun lahan mereka jauh lebih sempit, mereka mampu menghasilkan lebih banyak berkat teknologi, manajemen irigasi yang presisi, dan riset benih yang sangat maju. Indonesia harus mulai bergeser ke arah sana, bukan hanya terus-menerus menambah luas lahan, tapi memperkuat kecerdasan di atas lahan yang sudah ada. Kalau kita hanya fokus pada ekspansi lahan tanpa memperbaiki kesejahteraan petani dan teknologi pertanian, maka senjata pangan ini akan tetap terasa tumpul. Petani yang sejahtera dan melek teknologi adalah fondasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar ribuan hektar lahan baru yang infrastrukturnya belum siap. Kita butuh modernisasi yang menyentuh akar rumput agar swasembada ini bukan sekadar angka di meja birokrat, tapi benar-benar terasa di kantong para petani kita. Jika kita melihat gambaran besarnya, dunia saat ini memang sedang kembali ke logika keamanan nasional yang sangat klasik. Financial Times melaporkan bahwa banyak negara mulai memperkuat stok pangan domestik mereka karena ketidakpastian global dan risiko fragmentasi perdagangan bebas. Di tengah situasi dunia yang semakin egois, memiliki surplus pangan adalah cara terbaik untuk memastikan kedaulatan kita tidak bisa didikte oleh kepentingan luar. Dalam konteks ASEAN, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi rumah dengan cadangan yang dihormati. Selama ini pengaruh ekonomi kita sering diukur dari nikel untuk baterai, mobil listrik, atau ekspor batu bara. Tapi di masa depan saat krisis iklim membuat pasokan pangan global semakin tidak menentu, kemampuan kita untuk menyediakan piring nasi bagi tetangga akan menjadi instrumen kekuatan yang jauh lebih strategis. Bukan mau nakut-nakutin, tapi di era krisis, orang tidak akan bertanya berapa harga mobil listrik terbaru atau seberapa cepat koneksi internet mereka. Pertanyaan yang akan muncul adalah apakah ada nasi untuk dimakan hari ini? Saat itulah negara yang punya gudang beras penuh dan distribusi yang lancar akan menjadi pemimpin alami di kawasannya. Jadi kalau kita coba satukan semua benang merah dalam analisis ini, beras bagi Indonesia bukan sekadar urusan dapur atau komoditas pertanian biasa.
Ia adalah alat stabilitas domestik yang sangat sensitif, instrumen diplomasi yang elegan, dan kartu tawar ekonomi yang sangat kuat jika dikelola dengan disiplin tinggi. Kita sedang berada di momen transisi yang sangat menarik dari posisi defensif menuju posisi yang lebih percaya diri. Namun kepercayaan diri ini jangan sampai berubah menjadi kesombongan yang buta terhadap risiko. Kekuatan ini hanya akan bertahan lama jika kita mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, kebutuhan konsumen, stabilitas pasar, dan kelestarian lingkungan. Senjata pangan ini tidak bekerja seperti rudal yang diledakkan satu kali, tapi bekerja seperti reputasi yang harus dipupuk setiap hari lewat kebijakan yang konsisten. Pada akhirnya, menurut saya, Indonesia tidak perlu lagi berteriak keras-keras di panggung dunia untuk menunjukkan bahwa beras adalah senjata kita. Kalau stok di gudang kita kuat, harga di pasar domestik terkendali, petani kita terlindungi, dan negara tetangga mulai datang mencari kepastian pasokan, maka dunia sudah bisa membaca pesannya sendiri. Kekuatan yang sejati seringkali tidak perlu berbunyi nyaring atau terlihat mengintimidasi. Ia hadir secara diam-diam, memberikan rasa tenang kepada rakyatnya, dan memberikan daya tawar di meja perundingan melalui setiap karung beras yang kita miliki. Pasti. Disitulah kita akan sadar bahwa kedaulatan sebuah bangsa memang berawal dari piring nasi rakyatnya yang selalu terisi,